Oke, selanjutnya kami serahkan ke siapa ini? Pak Husni ya. Pak Husni dulu ya. Bu Lele ya. Monggo Pak Husni. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Gus Menteri dan seluruh jajarannya. Gus Menteri, saya sedikit saja nih, Gus Menteri. Bantuan sosial tepat sasaran yang Gus Menteri tulis, sampai hari ini Gus Menteri masih banyak orang mati terima bantuan. Sampai hari ini masih banyak orang yang pindah alamat terima bantuan. Dan yang paling luar biasa, malah di DKI Jakarta sendiri yang rumahnya gedung, harga tanah bangunannya puluhan miliar, terima juga bantuan. Dan tanpa rasa malu. Jadi izin Gus Menteri, kita periode yang lalu, kita DPR RI Komisi 8 adalah bagian yang mendapat slot untuk DTKS. Kemarin sudah nggak ada lagi. Ini kalau boleh nanti mohon dihidupkan, karena terus terang ya Gus Menteri, ini kita anggota DPR Komisi 8 memang betul-betul turun ke lapangan. Kalau nggak terpilih ini raja-raja kita ini untuk anggota DPR RI, karena mereka tentunya dekat dengan rakyat. Jadi mohon itu untuk diberikan kita bahagian dari pendataan orang-orang yang memerlukan bantuan. Sedikit lagi Gus Menteri, ini kita ini di Komisi 8 masalah PKH ini kayaknya betul-betul harus diperhatikan dan tepat sasaran. Tadi teman-teman kita mengatakan banyak sekarang korkap, korwil, korkot itu mengarah-ngarahkan orang ya untuk memilih calon-calon yang tidak ada urusannya nih, orang-orang PKH ini untuk diarah-arahkan ke politik. Dan izin Gus Menteri, apakah mereka takut? Nggak ada takutnya. Apa dia bilang di lapangan? Paling kena SP1-nya itu. Ya? Calon apa? Calon apa? Calon apa harus jelas. Calon bupati itu. Ya. Calon bupati ini. Jadi ya mudah-mudahan ini kalau kita dapat di lapangan, ini kalau saya banyak nih Gus Menteri, ini foto-fotonya banyak sekali ini, ya banyak sekali. Bukti-buktinya ada. Insya Allah nantilah habis acara ini nanti saya berikan kepada Gus Menteri, dan orang-orangnya jelas, ngomongnya juga jelas. Ya itu aja Gus Menteri. Karena ini masih tahap perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mohon ada, kalau bicara ada data ya, datanya dengan tadi di DKI ada rumah yang miliatan dapat, itu sebaiknya dikasih datanya di mana itu, nanti biar penelusurannya lebih jelas, lebih gampang. Hah? Iya, jangan-jangan rumah istrinya yang kedua itu kan itu. Iya, nggak apa-apa, tenang Pak Husni. Selanjutnya kami serahkan pada komisaris ya, Komisi 8, Yai Maman Imanul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bekerja dan
ada optimisme baru, baik Pak Menteri atau Pak Wamen adalah aktivis yang tahu persis bagaimana pergumulan kehidupan di masyarakat. Saya hanya mengungkapkan dua hal. Yang pertama, bagaimana ya kita cara untuk meningkatkan sumber daya kesejahteraan sosial. Jadi pendamping PKH, Tagana, lalu juga TKSK dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai mereka turun di tengah masyarakat, tapi mereka sebenarnya bagian dari masyarakat miskin ekstrim. Ada yang harus turun jalan kaki, ada yang motornya rusak dan lain sebagainya dengan salary yang begitu kecil gitu. Saya nggak tahu anggarannya pimpinan Pak Wahid dari mana untuk teman-teman ini, karena tentu akan ngambil anggaran sangat besar. Tapi di garda depan untuk mengentaskan persoalan sosial itu adalah teman-teman di sumber daya kesejahteraan sosial ini. Itu kata kuncinya. Saya minta di pemerintah di Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Pak Gusmen dan juga Wamen, ini tolong sumber daya kesehatan sosial ini betul-betul menjadi perhatian. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Fikri, bahwa kita tidak perlu untuk menjadikan negara ini sebagai sinterklas yang seolah-olah bisa memenuhi segalanya. Jadi saya minta Pak Sekjen, Pak Dirjen semuanya, Bu Dirjen, bahwa Kemensos itu tidak hanya nawarin, oh ini program, ini dana. Tetapi ada sistem manajemen, ada pendampingan, ada data, ada pelatihan. Sehingga kami kalau turun di masyarakat tidak mungkin misalnya ada kemiskinan satu desa sekian persen lalu bisa dipenuhi semua. Tapi saya ngobrol dengan Pak Pomo misalnya soal lanjut usia. Berapa donasi masyarakat sebenarnya bisa disalurkan. Tetapi ini loh, cara Kemensos punya hal yang sistematis, pengentasan kemiskinannya, datanya, programnya, jenis makanannya dan sebagainya. Jadi libatkan masyarakat secara keseluruhan juga, dan itu menjadi sangat penting karena Kementerian Sosial di mata kami Komisi 8 adalah mitra yang paling komunikatif, bisa menyelesaikan banyak persoalan, termasuk kami kunjungan ke beberapa tempat seperti Raden Inten dan sebagainya. Itu banyak orang-orang Kemensos yang hebat yang bisa memberikan edukasi di tengah masyarakat. Itu aja Pak Wahid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imaman. Jadi nambahin dikit Pak Menteri. Jadi sebenarnya Komisi 8 dulu ya punya program yang hebat terkaitan dengan rumah tidak layak huni. Tidak hanya rumah itu dibongkar, diperbaiki, tapi juga ada program kaitannya untuk pengentasan kemiskinan, yaitu memberikan modal kepada mereka itu, pada masyarakat itu yang rumah itu dibongkar. Kalau mereka itu punya usaha di pertanian, di peternakan, atau bakul, atau apa saja lah, itu mereka akan dikasih modal. Itu bentuk satu pengentasan kemiskinan. Tapi mohon maaf dengan mitra komisi yang lain yang itu bedah rumah, itu hanya bedah rumah, setelah dibedah rumah habis itu selesai, ya miskin tetap miskin gitu loh. Jadi ini kami mohon untuk nanti Pak Menteri untuk memperjuangkan ya bedah rumah atau rumah tidak layak huni, diperjuangkan kepada Presiden atau kepada perapat kabinet ya, terutama nanti ke Bappenas. Saya juga akan bantu nanti Pak Menteri ke Bappenas menyampaikan masalah ini ya. Kebetulan Bappenasnya agak deket lah itu pada beliau. Jadi biar ada perhatian ini soal ini. Jadi memberikan kail tidak memberikan ikan. Ya, kalau orang desa memberikan pacul tidak memberikan beras. Gitu loh. Kalau memberikan beras ya miskin terus. Kalau memberikan ikan ya selesai. Tapi kalau memberikan alat itu lebih utama. Saya kira itu. Untuk selanjutnya dari PKS Pak Asweni. Oh, bentar, jenengan nomor ini, jenengan nomor 6. Jadi ini urutan nomor 6. Ini masih nomor 4. Ya, Pak Asweni, monggo. Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota staf Pak Menteri yang jajaran kami hormati, karena ini dalam rangka perkenalan ya, baik personil maupun program maupun anggaran. Nah, kita punya fungsi pengawasan. Saya mohon untuk nomor telepon ini juga sampai pejabat setingkat di bawah dirjen pimpinan.
Jangan hanya sampai dirjen, satu tingkat di bawah dirjen, ya, apapun namanya, apa direktur atau apa. Kemudian dari program-program yang dipaparkan tadi, ya, itu kita minta data itu di bawah dirjen apa dan direktur apa, sehingga kita bisa langsung komunikasi jika ada temuan di lapangan terkait program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Ya, ada 3 dirjen kita nih Pak Menteri, ya. Ada 1 inspektorat dan 1 sekretariat jenderal, ya. Nah, jadi di situ kan di bawahnya ada direktur-direktur dan ada program-program di bawah setiap dirjen itu. Nah, kami minta rinciannya sampai kepada di bawah direktur apa, berikut nomor HP-nya, sehingga kita bisa komunikasi. Dan ini bisa disampaikan melalui staf kesekjenan dan nanti disampaikan oleh staf ke grup mungkin kan, ya, sehingga seluruh anggota bisa, tidak harus dijawab sekarang maksud saya, karena mengingat waktu kita, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sinergi dengan kementerian lain, ya, karena Kementerian Sosial ini kan tentu tidak bisa menyelesaikan sendiri. Saya minta juga itu diberikan gambaran, ya, sinergi dengan kementerian lain ini apa saja. Nah, yang ketiga terakhir, sebenarnya kita ini masih mungkin, ya memang karena secara ekonomi, ya, kita memang masih jauh di bawah negara-negara maju. Saya dengar kalau di Belanda itu orang-orang tua, lansia itu mereka dapat tunjangan setiap bulan itu sampai betul-betul mencukupi untuk kehidupan mereka. Seolah-olah lansia itu mereka dapat pensiun, dana pensiun. Ya, nah jadi ini tolong juga untuk bagaimana kita berpikir ke depan. Saya pikir solusi untuk memang untuk menyukseskan program Bapak Presiden ini, ya tentu harus meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara harus ditingkatkan, mencegah kebocoran-kebocoran sehingga pendapatan bisa maksimal. Nah, sehingga kita bisa membuat program yang sangat banyak. Saya ingin sekali dan sangat berharap bahwa ketika orang banyak mengatakan Presiden kita ini sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya, beliau hanya berpikir bagaimana mesejahterakan bangsa ini. Ini ada perubahan yang fundamental ke depan, Pak Menteri, terkait kesejahteraan masyarakat kita ini, terutama pihak-pihak yang tidak berdaya. Bagaimana bisa berdaya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Terima kasih. 3 poin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Mahdalena. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah terkait beberapa masalah Pak yang terjadi di dapil kami, terlebih khusus terkait data yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau yang biasa kita sebut DTKS. Jadi salah satu alat ukur menurut saya kinerja dari Kemensos itu adalah validitas dan akuratnya data di dalam DTKS. Tetapi fakta yang kami temukan di lapangan adalah banyak sekali data-data penerima manfaat, khususnya di desa-desa itu lebih banyak yang lebih tidak tepat sasaran. Itu kenyataan Pak. Jadi makanya ke depan, karena ini menteri baru, kabinet baru, presiden baru, value baru dari Kemensos, mudah-mudahan betul-betul seperti semboyannya tadi, yaitu Kemensos selalu ada buat masyarakat. Dan saran saya ke depan Pak Menteri, jadi betul-betul agar dilakukan pendataan yang secara akurat. Jadi mungkin sekali setahun atau 2 kali setahun, sehingga data-data yang ada itu tidak salah sasaran nantinya. Jadi itu mungkin yang harus betul menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Terkait PKH ini terus terang ada efek positif, ada efek negatifnya. Paling tidak efek positifnya dengan adanya bantuan dari PKH ini otomatis
masyarakat yang mendapatkan bantuan dari penerima manfaat ini bisa merasakan manfaatnya. Misalnya dapat uang tambahan belanja, dari dana itu mereka mampu membeli beras, minyak goreng, dan yang lainnya. Tetapi ada juga efek sampingnya, Pak. Jadi kebanyakan ada kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima manfaat. Apalagi untuk orang-orang yang jelas-jelas jika kita lihat dari ekonomi itu jauh lebih miskin daripada yang menerima manfaat ini. Jadi efek cemburunya itu luar biasa, Pak. Jadi di satu desa itu kadang misalnya mendapat penerima manfaat hanya berapa orang, tetapi yang miskin, lebih miskin dari menerima manfaat itu lebih banyak. Nah, itu mungkin perlu kita perhatikan untuk ke depan. Mari kita betul-betul bekerja, libatkan segala unsur. Jadi agar betul-betul pendataannya ini tidak melibatkan saja dari unsur desa. Kalau kita hanya melibatkan penataan saja dari unsur desa, Pak, nanti banyak misnya. Dan ini banyak dipolitisir nantinya. Apalagi pada saat-saat pileg seperti ini, banyak sekali ancaman-ancaman yang datang di masyarakat. Nanti jika tidak memilih ini, nanti kita tidak kasih bantuan. Dan ini nyata, Pak. Dan ini nyata. Nah, ini mungkin PR kita bersama agar kejadian-kejadian seperti ini, ya saya tidak tahu nanti seperti apa mekanisme ke depannya. Apakah yang bagian atau yang memiliki kewenangan untuk mendata ini apakah tetap kita berikan ke desa atau ada double pengawas lainnya, Pak. Ini mungkin solusi menurut saya. Jadi tidak hanya kita serahkan kepada kepala desa dan jajarannya untuk menginput data, tapi paling enggak ada unsur lain. Jadi biar data-data yang ada itu benar adanya dan betul-betul orang yang tepat menerima sasaran. Mungkin demikian. Makasih pimpinan dan Pak Menteri. Mudah-mudahan Kemensos selalu ada untuk masyarakat. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Lalai Sifat. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang terhormat, saya akhirnya karena sekarang agendanya dengan Menteri Sosial, akhirnya saya mencari berita yang pernah memuat saya turun ke lapangan, ya, yang dimuat oleh Tribun Lombok di tanggal 28 Januari 2024. Di situ judulnya, Lalai Sifa dengar keluhan 3 janda di Lombok Tengah bertahun-tahun tidak tersentuh bantuan pemerintah. Iya, jadi yang saya turun waktu itu ada 4 kakak dalam satu halaman. Kemudian di satu rumah itu ada 3 janda. Jadi dari neneknya, ibunya, anaknya, dan tidak ada mata pencaharian yang tetap, gitu ya. Jadi apa saja yang yang bisa memberikan, ya itu yang mereka dapatkan. Kemudian ada lagi yang di sebelahnya benar-benar tidak memiliki rumah. Jadi tempat tinggalnya pun kalau bahasa saya itu beruga itu apa ya? Apa ya? Jadi apa ya kalau bahasa sininya ya, beruga itu kayak lumbung. Ya kayak jadi kan tidak ada atap, tidak ada apa ya, jadi tidak ada dinding gitu. Jadi tidak ada rumah sama sekali. Itu saya melihat langsung. Jadi mungkin apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, ya, jadi harus tepat sasaran. Jadi harus benar-benar dicari tahu siapa yang benar-benar yang seharusnya menerima bantuan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, karena tadi Pak Menteri menceritakan tentang bencana yang ada di NTT, dan kami pun ada yang di NTB, ya, NTB 2 khususnya di Pulau Lombok. Itu ada di Lombok Tengah dan Lombok Barat, itu ada angin puting beliung, dan saya turun juga di situ di tanggal, angin puting beliungnya tanggal 2 November 2024, dan saya turun langsung di tanggal 8 November. Di situ ada 286 rumah terdampak dengan rincian 57 rusak berat, 73 rusak sedang, dan 156 rusak ringan. Ini menurut data dari BPBD Lombok Barat. Ya, yang Lombok Tengahnya belum memberikan informasi ke saya yang rinciannya. Nah, ini terkait dengan hal tersebut,
perlu sekiranya Menteri Sosial untuk memberikan bantuannya untuk yang terkena bencana angin puting beliung yang ada di Lombok Barat dan di Lombok Tengah. Itu yang kedua. Saya juga pernah minta karena kita belum pernah berjumpa ya, baru sekarang, jadi saya kan tidak tahu harus berhubungan dengan siapa. Akhirnya saya minta sama TA saya untuk mencari tahu siapa yang harus bisa dihubungi. Akhirnya TA saya menghubungi Humas ya. Nah, di sini disarankan saya membuat surat kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan ya, Bapak tadi ya, ya itu. Dan ini suratnya sudah saya bawa ya, supaya cepat ya Pak ya, karena bantuan-bantuan itu perlu ya, karena pada saat saya turun ke masyarakat, memang atap rumahnya itu ada yang tidak ada. Ya, jadi apalagi musim hujan mereka sangat butuh tempat tinggal, akhirnya tinggalnya ngungsi, ada yang di rumah tetangga yang masih bagus rumahnya, ada yang ke rumah keluarga dan lain sebagainya. Jadi mohon bantuannya sesegera mungkin. Kemudian ada surat juga yang masuk ke saya, ini poin ketiga, dengan teman-teman Tagana yang ada di Jawa Tengah yang di sini. Kalau ini dari NTB ya, karena dapil saya NTB, ada surat masuk ke saya. Saya akan bacakan sedikit saja yang poin-poinnya. Ini ada 3 lembar. Mereka ingin disampaikan kepada Menteri melalui saya. Yang pertama adalah, mungkin perlu dicatat juga, yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan anggota Tagana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 7 poin di sini. Wah. Iya, yang kedua, mana yang keduanya? Ini kok nggak ada ya? Ini dia memfasilitasi Tagana dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Tagana. Kemudian pengadaan seragam dan baju Tagana. Kemudian di sini ada pembentukan Tagana Muda atau peremajaan Tagana khusus Tagana Kabupaten Lombok Timur. Kemudian ada kebutuhan armada, dan yang terakhir adalah Tagana bisa masuk sebagai P3K ya. Karena pernah kita menerima Tagana dari Jawa Tengah, saya rasa hampir sama ya apa yang diinginkan oleh Tagana Jawa Tengah dan NTB. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tidak bisa dijawab. Pak Menteri. Monggo Pak Menteri. Setuju. Arus bawah tidak bisa diwakilkan Pak. Loh kok bisa bareng? Ternyata dijadian Pak. Enggak. Sebarang. Coba Bu Alina ditanya dulu, Bu Subang, itu 3 janda itu bagaimana klasifikasi? Iya, jadi ada 3 laki-laki di sini yang siap neneknya.